Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah halat darurah. Ya, kondisi darurah. Yustasna min umumil hukmi alladhi iqtadathu hadhil mabadi' ats-tsalatsati halu daruratin talabbasat bi insan. Fayahillu lahu idat tura ayyakula minal maitati al-muharramah wa minal hayawan alladhi thabbatat hurmatu akliha ya'kulu ma yasuddu ramqahu wa yabqa alihi hayat wa dhalika amalan biqaulillah azza wa jalla wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Nah, di samping ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan, ini bab at-imah wal asribah ya, ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, itu bukan berarti bahwa aturan itu bersifat baku, tapi dalam kondisi tertentu itu pasti di situ ada pengecualian, yaitu pengecualiannya yaitu diantaranya itu adalah dalam keadaan darurat. Nah, sampean ora kena mangan barang sing haram, tapi dalam kondisi tertentu tidak hanya di situ boleh, tapi bahkan di situ adalah wajib. Ini dalam kondisi tertentu, bukan berarti mati urip ora kena ora, nyong mending mati. Wah, lu sampean pamane lagi di hutan, lu sampean wis kehabisan bekal. Yang ada di situ bukan hanya anjing, tapi bangkai lu sampean saking islamine umpamane, nyong mending mati. Sampean mesti ngakon edan religius. Iku ora religius, goblok. Ya, karena dalam kondisi tertentu tidak hanya di situ mubah, tapi justru wajib sampean mempertahankan hidup. Lu sampean nang alas ndak ada makanan apa-apa. Di satu sisi sampean dihadapkan pilihan, sampean untuk mau tidak mau untuk bertahan hidup Anda harus makan. Nek ora mangan mati. Lu sementara anane batang asu. Wis urip wis najis iki batang. Dalam kondisi seperti itu wajib Anda makan. Wajib untuk mempertahankan diri, tapi ya sekedar untuk bertahan hidup, ora terus dipanggul gawa beli ngobrane, iku jenenge ora darurat. Ini sekedar bertahan hidup, artinya untuk mempertahankan. Loh, dalam kondisi tertentu senang ini salahkan, nyolong salah kan ora kena. Ya, dalam kondisi tertentu, seandainya kita dihadapkan, mungkin seandainya kita tidak makan, mungkin kita akan mati. Mati. Mau tidak mau, anane salak muni wong. Yus muni untuk sekedar bertahan hidup. Loh, masalahnya kan tetap gawa kandi. Gue bertahan hidup tapi gawane keranjang. Nah, masalahnya kan di situ ya. Jadi asik kan ya. Jadi makanya wa ma ja'ala agama kuwi ora angel-angel, ora jrimet-jrimet lah. Makanya di samping ketentuan-ketentuan yang sudah kemarin kita bahas, ini ada pengecualian dari keumuman dalil-dalil yang ada, yaitu ketika kita dalam keadaan darurat ya, ketika kita dihalalkan, bahkan dalam kondisi tertentu kita wajib harus makan binatang-binatang yang diharamkan. Nah, binatang-binatang yang diharamkan. Nah, tapi ya sekedar ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya sekedar untuk bertahan hidup. Wa yabqa alaihi hayatu. Karena apa? Itu didasarkan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Di suara masalah. Bahkan dalam kondisi tertentu kita menjadi wajib. Nah, kita kan fenomena ya sering kita lihat di kita kan wong seberapa Islame kadang justru menyakitan diri. Wakeh ana wong sing umpamane ya ana sing mangan babi karena nggak tahu
iki mati di tok patung kabeh. Loh, ketika ndak tahu kan ndak masalah mestine. Ya. Lu sampean ngertine sate wedhus. Oh, ya bener-bener orang ngerti nek kowe sate babi. Wis pangan wis delek kuwi sate babi dah. Wis nyantai terus. Jebule ya kayak rasane babi ya. Nek bener-bener orang tapi nek wis ngerti itu budek iki beda loh. Iku ora bisa dihapusi ya. Jadi sampean orang dadak kaget didramatisir sedemikian rupa. Ya kan? Biasanya yang terjadi kan seperti itu. Ya, ekspresi keislamannya, ekspresi nilai religiusnya. Ya, itu dia pun astagfirullah. Nyuk keprimen ya. Jerimat. Nah, kalau memang kita benar-benar tidak tahu, ya selesai. Masjid dodol sate, muara batine akeh. Ya, dibui daging tikus mamane. Ya. Ngerti nih daging ayam atau daging wedhus. Suatu ketika terbongkar jebule masjid dodol sate tikus. Sampeyan ora sampe dramatis astagfirullah keprimen. Iki keprimen, iki ora. Jebule meh padha rasane. Lah karena apa? Karena ndak berakibat terhadap konsekuensi hukum. Jenenge orang ngerti. Tapi di kita kan ndak. Soalnya sebagai ekspresi, kadang ekspresi kita, ekspresi keislaman kita itu dimunculkan dengan fenomena-fenomena yang sebenarnya di situ justru menunjukkan kebodohan. Sekilas kayak Islami banget, tapi aslinya goblok hebat. Ya, sehingga ketika kemudian dulu ada isu bumbu masak itu mengandung minyak babi, ada di antara mereka yang kemudian minta ke dokter untuk dioperasi. Goblok apa pinter? Nah ya, kan santai. Kasih kopanganan dewe jebule daging babi apa ya? Kan enak. Jebule meh pada karo wedhus. Dan itu kan tidak masalah apakah kemudian kita dosa, enggak. Ya sama halnya ketika kita dalam keadaan darurat, tidak hanya boleh, tapi justru itu dalam kondisi tertentu itu kita wajib. Tapi ya untuk mempertahankan hidup. Nang kono ora dipanggul kempole isi darurat. Ini beda ya. Wahai dawe Allah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Jangan bunuh dirimu sendiri ya, karena Allah itu maha kasih sayang. Nah, juga didasarkan firman Allah famanittura fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Sampeyan kok banget ngeliye, terpaksa saking banget ngeliye. Tur ya orang jarak. Nah, Anda tidak sengaja, tidak sengaja untuk condong ke situ untuk melakukan hal seperti itu ya fa innallaha ghafurur rahim. Nah, orang terus sampean ngelih banget terus pranabilah nang akeh panganan. Yo iki jenengan wis duweni kecenderungan. Ini kondisinya benar-benar tidak bisa kita skenario bahwa Anda benar-benar di situ dan di situ Anda tidak ada pilihan. Mati apa makan haram. Kemudian Anda makan tidak masalah. Bukan berarti yang mending mati demi ini goblok ini. Dan ini perilaku seperti itu kan berkembang di masyarakat kita yang sebenarnya yaitu kembali min alamatil itba'il hawa ya. Jadi nang fardune ora padia mikir, tapi nek ing dalem syiar, ing dalem kesunatan kuwi gedhek-gedhekaken. Nah iki sama dalam masalah dan itu sudah berkembang. Tapi ketika dalam masalah fikih kita terpaksa ya. Tapi benar-benar karena Anda dalam keadaan kelaparan dan tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan
dosa, maka di situ itu diperbolehkan. Dan juga didasarkan firman Allah, famanit turaghiru baghi wala atif wala isma ali innallaha ghafurur rahim. Sama ya, jelas ya. Jadi dalam di antara kaidah yang umum, rata-rata pasti hampir keseluruhan di situ ada pengecualian ya. Sampai orang kena mangan barang haram, orang kena, tapi dalam kondisi tertentu, tidak hanya boleh, tapi bisa jadi dalam kondisi tertentu itu menjadi wajib ya. Jelas ya. Khatimatun fi ba'di ma yakhillu wa ma yahrumu, sebagai akhir dalam pembahasan sesuatu yang dihalalkan dan sesuatu yang diharamkan. Nah, ini harus kita garis bawahi sebelumnya ya. Barangkali ada dari pihak lain yang mendengarkan, nanti ada perbedaan persepsi dari sisi hukum. Nah, itu kita tekankan bahwa dari awal yang kita gunakan itu adalah fikih permulaan untuk di dalam madhab Imam Syafi'i ya. Jadi kita tidak akan ketemu fikih Syafi'i kok didebat karo fikih Hanafi, fikih Syafi'i didebat karo Maliki, fikih Syafi'i didebat karo Hambali. Lo repot maning. Fikih Syafi'i didebat karo wong orang ngerti madhab. Iku orang ngerti madhab, orang ngerti dalil nanggone perasaan. Wis repot. Iku potensi masalah, bukan masalah. Artinya kenapa kita harus fokus dalam satu madhab? Kita mestinya harus tahu semuanya. Tapi karena pemula, nah sumpahnya kita disodorkan dengan banyak versi. Satu versi bemumet, ya kan? Kenapa di kita dominan? Kita kaya kadang kita ada gagasan ide yang sepertinya cemerlang, tapi kadang salah tempat. Loh, kenapa di kita hanya tahu madhab Imam Syafi'i? Nah, kadang kaya top, iya harusnya kan ada banyak madhab, harus diajarkan. Tapi ketika kita benturkan dengan realita, loh masalahnya satu madhab orang mudeng. Loh benturkan 4 madhab, ya tambah mumpet maning. Paham ya? Makanya kita harus berlaku bijak. Artinya apa yang kita pelajari di sini adalah madhab Syafi'i. Bisa jadi nanti ada yang berbeda dan kita husnudon mungkin itu adalah bukan madhab Syafi'i. Jangan kita gampang memvonis salah kecuali kita sudah tahu dalil atau dasar yang ada. Selama ini kan enggak. Kita cenderung melihat orang itu dari satu sisi, yaitu kita mencari celah-celah kelemahan. Tidak penting bagi kita. Kita balik. Yang penting kita tahu dasarnya. Masalah orang lain bisa jadi mereka menggunakan dasar yang berbeda. Asik nggak? Asik. Bukan justru kita fokus mencari celah-celah kelemahan yang lain. Kita mungkin diantara kita mayoritas NU, ya. Kita ada yang berbeda dengan Muhammadiyah. Ada yang berbeda dengan SI. Maka kenapa kita tidak lebih fokus untuk melihat sisi persamaannya? Kan ini akan menjadi lebih indah. Jangan hanya karena kunut dan tidak kunut itu dijadikan ajang perpecahan. Hanya karena tahlilan dan gak tahlilan ini menjadi ajang perpecahan. Hanya karena iki metodine iki ora, iki kaya dianggap tidak begitu Islam. Repot. Ya, makanya kita harus kembali kepada ilmu. Yang kita pelajari di sini itu sekali lagi kita tegaskan dengan referensi fikih manhaji. Kenapa kok tidak yang lain-lain? Wong siji mudeng. Gampang. Tadi pengennya ideal. Kok sampean bisa mengikuti? Barangkali yang akan kita gunakan referensinya yang lebih luas. Makanya kita uji coba mudeng orang. Nah, ketika tidak mudeng barangkali akan
grade-nya akan kita turunkan lagi. Lah iya, lo nek ngomong penak. Kenapa di pondok pesantren yang diajarkan cuman itu saja? Nah, mereka tidak tahu bahwa kondisi realnya yang diajari itu harus disesuaikan. Mana kembali kita harus introspeksi ya. Ini untuk mengantisipasi barangkali nanti, karena di dalam masalah fikih jangankan kok beda madhab, satu madhab pun di situ itu banyak terjadi perselisihan. Artinya kita beda tidak masalah, minimal kita yang penting itu tahu dasar, selesai ya. Surah ngerti dasare gedekaken debat ila yaumil kiamah surah bakal rampung. Goblok ketemu wis otot. Paham ya? Jelas ya?